Berikutnya kita akan membahas tentang program yang terbaru, yaitu program tahfiz bersanad. Dan alhamdulillah kita di antara salah satu yang kita ketahui bahwasanya program bersanad ini sangat jarang sekali di Indonesia, terutama yang langsung diampu oleh pengajar yang kompeten, yaitu Syekhah. Di sini tepatnya adalah Syekh Mas'udah Busalma hafizahullah taala. Jadi insyaallah setelah kita timbang, kita bermusyawarah dengan Syekhah, kita berdiskusi apakah bisa dilakukan online mengingat kondisi seperti ini, maka beliau sendiri mengatakan atau menyatakan untuk program tahfiz bersanad ini tidak bisa diterapkan daring atau dalam jaringan. Jadi beliau memutuskan untuk memulai ajaran baru di tahfiz bersanad ini diundur sampai Januari, dan itu sudah kita putuskan bersama untuk kontrak terbaru bersama beliau dimulai dari Januari. Namun banyak sekali permintaan dari wali santri ya yang kita tampung, bagaimana kiranya anak-anak itu dalam kekosongan waktu ya dari bulan Juli besok sampai Desember untuk menghadapi Januari kan lama sekali, apalagi orang tua yang sudah mulai bimbang, galau mungkin melihat anak-anak kita yang sudah remaja, sudah ada gejala-gejala yang kurang nyaman dilihat berkaitan dengan HP dan lain-lain. Untuk mengisi itu bagaimana? Sebagian yang menyarankan untuk diisi pelajaran bahasa Arab, diisi pelajaran hafalan tahfiz dan lain-lain. Nah, hal ini sudah kita bicarakan bersama dengan tim-tim pengajar yang ada. Insya Allah kita akan buka kelas persiapan bahasa selama 6 bulan ya, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, menjelang Januari kita akan buka kelas persiapan. Ini pun bagi siapa saja yang ingin ikut serta, jadi tidak dipaksakan. Jadi nanti kita akan data siapakah santriwati yang ingin mengikuti program persiapan ini. Persiapan ini mencakup persiapan bahasa. Persiapan bahasa ini yaitu bahasa Arab maksudnya, karena kan nanti seluruh santriwati ini akan mengikuti pelajaran yang langsung bersama Syekhah dari awal komunikasinya dengan bahasa Arab dengan beliau. Jadi tentunya kita akan siapkan pembekalan bahasa Arab. Yang akan kita terapkan adalah penerapan metodologi iltiqaiyah. Jadi metode yang disiapkan untuk menguasai satu istilah tertentu. Jadi kalau kita mau pergi ke luar negeri, mau jadi TKI, jadi ada metode khusus untuk mengajarkan dia hal-hal yang seputar TKI saja yang digunakan di sana. Nah, ini juga kita akan terapkan kepada mereka hal-hal yang akan dipakai seputar kegiatan belajar mengajar bersama Syekhah. Min aina anti sami alayya ya ibnati, kemudian min aina nabda, kif hadhihi naqra, tafhim. Pokoknya semua mustalahat, istilah-istilah yang berkaitan dengan KBM dengan Syekhah itu kita ajarkan fokus kepada itu. Jadi sehingga anak-anak santriwati yang mengikuti persiapan bahasa ini insya Allah sudah memiliki bekal yang cukup ya, meskipun tidak banyak, bekal yang cukup untuk ketika Syekhah sudah datang, kita sudah bisa bermuamalah dengan beliau, kita sudah bisa nyambung berkomunikasi dengan beliau di dalam segi bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya. Kemudian yang persiapan bagian keduanya, kita akan adakan persiapan hal-hal yang berkaitan dengan matan-matan tajwid ataupun matan-matan yang nanti oleh Syekhah diwajibkan untuk dihafal. Biasanya adalah Tufatul Atfal atau matan jazariyah, ya, matan jazariyah. Nah, ini nanti kedua matan ini akan diberikan ijazah juga sama Syekhah. Jadi di sini kita akan selesaikan di dalam masa persiapan ini, kita akan menghafal matan Tufatul Atfal dan matan jazariyah, sehingga nanti ketika beliau datang, ketika kita sudah mulai di bulan Januari, santriwati sudah tidak dibebani lagi menghafal, tinggal dia melancarkan, tinggal setor, dan Syekhah sudah bisa, jika dipandang sudah layak mendapatkan sanad kedua ilmu tajwid matan ini, maka Syekhah tinggal memberikan sanadnya. Jadi hal ini sangat membantu sekali. Jadi nanti santriwati yang masuk sudah tidak terbebani oleh dua matan ini, dua kitab ini. Jadi mereka sudah hafal ya, sudah hafal dan bisa nanti menghafal kitab-kitab lain bersama Syekhah, karena alhamdulillah
Syekhah Mas'udah Busalma hafizahullah taala memiliki beberapa sanad ataupun ijazah di berbagai macam kitab. Jadi anak-anak tentunya sudah memiliki persiapan yang matang sehingga saat masuk dalam KBM memiliki bekal dan tentunya dia akan merasa lebih percaya diri untuk memulai KBM tersebut. Nah, adapun di tahfiz, maka kita menyarankan tidak menghafal dulu ya, tidak menghafal dulu kecuali bagi santriwati kita yang sudah pernah talaki bersama syekhah yang tahsinnya sudah baik, ini mungkin bisa menjadi kesempatan untuk menyelesaikan hafalannya yang belum hafal. Meskipun santriwati kita saat ini sudah banyak sekali yang sudah hafal 30 juz, tinggal menyetorkan ke syekhahnya dan memberikan dan mendapatkan ijazah dari syekhah. Nah, jadi ada nanti alternatif lain, yaitu santriwati yang memang masih nol, yang belum pernah belajar tahsin ya, belum pernah belajar tahsin, mungkin baru hafal 1 juz atau 2 juz. Nah, ini kan ada juga sebagian. Makanya Syekh kemarin memutuskan untuk tidak bisa online karena memang di antara santriwati kita ini levelnya, kemampuannya berjenjang ya, tidak rata. Ada yang sudah hafal 30 juz, ada yang sudah tinggal setor tasmi dan tinggal mengambil ijazah, ada yang baru mulai lulus SD, belum punya hafalan, bahkan bacaannya belum pas. Jadi ini bisa nanti kita antisipasi karena kita sudah ada data-datanya ya, rekaman-rekaman kemarin. Ada beberapa santriwati yang kita anjurkan untuk talaki tahsin. Nanti ada yang beberapa musjaz yang bisa membantu insyaallah. Jadi meskipun kapasitasnya tidak banyak ya, mungkin satu halaqah 5 orang atau 4 orang, khusus tahsinnya saja. Jadi kita persiapkan tahsin sehingga ketika bersua dengan syekhah, dia sudah tidak belepotan lagi masalah tahsin, tinggal beberapa hal sedikit-sedikit yang diperbaiki. Nah, ini untuk kesimpulannya, untuk tahfiz bersanad kita mulai belajarnya di Januari, kecuali yang mau mengikuti program khusus persiapan di 6 bulan ini. Jadi begitulah pemaparan yang kita sampaikan tadi. Kesimpulannya adalah semuanya di antara SMP, Marwah, dan tahfiz bersanad belajar online ya. Kemudian terakhir kita ulangi lagi bahwasanya untuk SMP Al-Hijaz Islamic and Arabic School, untuk Marwah ini kurikulumnya tidak bisa kita terapkan sebagaimana kurikulum konsep asal kita, konsep dasar kita. Jadi paling maksimal kita bisa menerapkan hanya 30% dari kurikulum yang normal saat kita melakukannya secara offline. Jadi kita sama-sama di sini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan manfaat sebanyak mungkin, kita bisa mengambil faidah di masa-masa pandemi ini, daripada anak kita tidak sama sekali merasakan tambahan ilmunya, maka kita berupaya semaksimal mungkin dari kami khususnya selalu menggali informasi, selalu memperbaiki sistem, selalu mencari solusi-solusi yang baik bagaimana kita bisa mengambil seefektif mungkin pembelajaran lewat daring ataupun online di masa pandemi ini. Jadi kurang lebihnya demikian. Jika ada hal-hal yang kurang difahami bisa hubungi langsung pihak ma'had, baik melalui telepon ataupun WA, atau bisa di komentar langsung di kolom komentar di YouTube kita, Ma'had Al-Hijaz. Sekian dari kami, kita ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan pengertiannya. Kita mohon kepada Allah sekali lagi akan taufik hidayahnya. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang diridhoi, yang dicintai oleh Allah, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang solehah, yang berilmu dan dituntun selalu keistiqomahannya hingga akhir ajal menjemput kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.